Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan melimpah sepanjang tahun 2024 ini. Walaupun tantangan, kesulitan, kabar-kabar buruk ada di sekitar kita, mari kita beriman teguh kepada Kristus, pegang firman-Nya, supaya kita tidak terombang-ambing oleh berita-berita hoax, tapi kita menjadi kuat di dalam Dia. Kita sedang membahas kisah para rasul, dan hari ini saya akan menyampaikan renungan dari Kisah Para Rasul 1, 6-8. Kisah Rasul 1 ayat 6-8 demikian bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, kita harus tahu pada zaman Yesus, kerajaan Romawi itu menjajah kerajaan atau menjajah Israel. Bahkan sebelum Romawi, bangsa ini sudah banyak dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain, bangsa Yunani, Media Persia, Iran, lalu kemudian sebelumnya ada Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia atau Irak, dan selanjutnya. Sehingga mereka sangat rindu. Seperti pada zaman dahulu, Allah pernah memberkati Israel, dan mereka punya raja-raja yang hebat seperti Saul, Daud, Salomo. Kapan engkau melakukan itu lagi? Saudara, banyak orang Yahudi berpikir secara politis bahwa Yesus akan datang sebagai raja duniawi yang mengalahkan Romawi dari penjajahan. Tetapi ternyata Yesus tidak menempuh jalan itu, karena kerajaannya adalah kerajaan rohani. Dan itu yang diajarkan di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi sebetulnya kerajaan Yesus adalah masyarakat di bumi, di mana kehendak Allah dilakukan sempurna seperti yang terjadi di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi. Seperti di sorga, seperti para malaikat taat mutlak kepada Tuhan di sorga, begitu juga Tuhan ingin satu umat yang taat mutlak di bumi ini. Dan kerajaan rohani seperti itu tidak didirikan dengan kekuatan, dengan pedang, tapi dengan kasih. Makanya kita membutuhkan Roh Kudus supaya kerajaan rohani itu makin berkembang. Nah, saudara sekalian, banyak kali kita berpikir bahwa Tuhan akan segera mengangkat kita ke sorga. Padahal Tuhan masih memberikan tugas supaya sorga, nilai-nilai kerajaan Allah itu diterapkan di bumi. Saya percaya begini, Yesus naik untuk menyiapkan sorga bagi kita. Tapi Roh Kudus turun untuk menyiapkan kita bagi sorga. Sorganya sudah siap, tapi apakah kita sudah punya karakter seperti Kristus sehingga kita siap tinggal di dalam kerajaan sorga itu? Dan sebelum kita naik ke sorga, kita harus melakukan perintah Tuhan. Supaya di bumi ini ada orang-orang yang taat kepada Tuhan seperti ketaatan para makhluk di sorga kepada Tuhan. Bumi ini seharusnya menjadi koloni kerajaan Allah, koloni kerajaan sorga di mana kehendak Tuhan dilakukan sepenuhnya di bumi seperti di sorga. Dan itu akan terjadi waktu kedatangannya kembali, di mana dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini dan akan dilanjutkan dengan kerajaan kekal. Saudara, maukah kita menjadi umat yang sungguh-sungguh belajar taat kepada Tuhan sehingga kerajaan Allah secara rohani terjadi dalam hidup kita? Saya dulu sebelum lahir baru ini nggak suka baca Alkitab. Kalau baca Alkitab ya terpaksa disuruh orang tua. Tapi gak mau taat sama firman. Tapi satu kali dalam sebuah retret Tuhan menjamah saya bertobat, saya lahir baru, saya ketemu Tuhan. Sejak itu saya beli Alkitab baru. Saya garis bawahi merah untuk perintah Tuhan, hijau untuk janji Tuhan. Kalau bukan perintah Tuhan, janji Tuhan,
Tapi ayat yang menarik saya garis bawahi dengan orange. Sehingga Alkitab saya itu menjadi Alkitab pelangi, Alkitab warna-warni. Dan lebih daripada itu saya minta agar Roh Kudus memampukan untuk saya taat kepada kebenaran firman. Satu kali ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri datang ke gereja, dia khotbah. Siapa yang percaya Yesus dan mau dipenuhkan dengan Roh Kudus untuk menerima kuasa menjadi saksi. Saya masih SMP, saya nggak terlalu ngerti apa yang dia sampaikan. Lalu kemudian saya berkata, Tuhan, saya tidak hanya ingin lahir baru menerima Engkau, tapi saya juga mau dipenuhkan dari tempat yang maha tinggi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi saya maju ke depan, saya mengangkat tangan dan hati. Tiba-tiba waktu didoakan, seperti ada getaran di dalam hati dan ada sesuatu untuk diucapkan. Dan saya mulai berbicara dalam satu bahasa yang tidak saya mengerti. Saya juga bingung bahasa apa ini, tapi damai sukacita mengalir dalam hidup saya. Sejak saat itu saya tahu saya penuh dengan Roh Kudus karena saya dari sejak muda kemudian bergairah untuk melayani Tuhan di kebaktian sekolah minggu, kebaktian remaja, kebaktian pemuda. Sampai akhirnya saya masuk sekolah teologi, menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Itu bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus yang melahirbarukan dan Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk saya bisa menjadi saksi. Nah saudara-saudara, jadi Tuhan ingin Dia mendirikan kerajaan rohani pertama di dalam hati orang percaya dan nanti yang sempurna dalam kerajaan 1000 tahun dan kekal. Nah kita harus tahu kalau Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta bukan berarti Roh Kudus baru ada 2000 tahun yang lalu. Karena Roh Kudus itu pribadi yang kekal, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tapi orang yang percaya bisa mengalami kuasa hadirat Roh Kudus yang begitu hebat pada masa kini bila kita membuka hati. Nah, kalau kita membuka hati, Roh Kudus akan masuk memenuhkan kita dan menjadikan kita saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, zaman dulu orang berpikir Roma, pusat pemerintahan dunia adalah ujung bumi. Tapi kita yakin sekarang seluruh dunia harus diinjili. Bahkan ada orang yang bilang ujung bumi itu Papua katanya. Kenapa Papua? Karena di Papua masih ada di zaman modern, zaman komputer, zaman internet. Ada orang yang masih hidup dalam peradaban zaman batu, saudara-saudara. Masih pakai koteka katanya. Wah, dimanapun ujung bumi yang penting Injil harus diberitakan. Dan kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menjadi saksi. Apa itu saksi? Yang pertama, saksi adalah orang yang mengalami peristiwa tersebut. Dia saksi mata, dia mengalami sendiri, dia melihat sendiri. Jadi kalau di pengadilan saksi dipanggil, nggak boleh jawabannya, oh saya pikir, oh saya kira, saya duga, saya rasa. Oh nggak boleh saudara. Tapi saksi berkata, saya tahu, dia pelakunya Pak. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Berarti seorang saksi adalah orang yang mengalami peristiwa itu. Kita juga harus menjadi orang Kristen yang menjadi saksi dalam arti pertama-tama kita harus mengalami keselamatan dalam Yesus. Mengalami, mengenal pribadi Yesus. Bukan hanya dari katanya orang. Katanya Yesus baik, katanya Yesus menyembuhkan. Kamu pernah ditolong belum? Belum sih katanya orang. Wah ini gak bisa jadi saksi. Kita harus ngalami Tuhan itu menyelamatkan saya dari dosa. Tuhan pernah menolong saya waktu saya lagi susah. Dia menyatakan mujizat dalam hidup saya. Kata orang bukan saya ngalami sendiri. Saya ngalami Tuhan itu baik. Saya punya 1001 macam kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Saya cerita 7 hari 7 malam pun mungkin gak habis. Karena aku adalah orang yang mengalami Tuhan itu luar biasa. Nah itu saksi. Yang kedua, saksi itu bukan hanya dengan perkataan tapi dengan kehidupan. Makanya Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Bukan kamu akan memberi kesaksian. Apalagi kamu akan menjadi sakti. Enggak juga saudara. Tapi menjadi saksi bukan hanya dengan omongan tapi dengan kehidupan. Saya teringat ada seorang ateis gak percaya Tuhan itu ada. Tapi satu kali dia pernah ngomong gini sama temennya. Aku gak percaya Allah itu ada. Tapi seandainya Allah itu benar-benar ada dan turun jadi manusia seperti katanya orang Kristen itu.
Saya rasa dia adalah tetangga di sebelah rumah saya. Loh kenapa? Karena tetangga sebelah rumahnya itu orang Kristen yang salehnya luar biasa. Baik hati, suka menolong. Dan akhirnya ateis ini bertobat. Karena apa? Kesaksian bukan lewat mulut semata, tapi melalui perilaku kehidupan tetangganya itu. Yang ketiga, saksi dalam bahasa Inggris witness, dalam bahasa Yunani martir. Itu artinya orang yang setia, loyal sampai mati kepada Kristus. Dan apapun yang terjadi, bahkan mati syahid, seperti kebanyakan para rasul itu mati syahid, mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan orang yang setia sampai mati, Tuhan akan memberikan kehidupan kekal di sorga. Hendaklah kamu setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kamu. Saudara, bersaksi bukan cuma dengan mulut, tapi kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh setia mengiring Tuhan sampai selamanya. Bisakah kita setia sampai mati? Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan hal itu. Karena itu, siapa yang lemah rohaninya, jarang baca Alkitab, jarang doa, ayo setia, jadilah saksi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya ketika kami sungguh dikuasai Roh Kudus, kami dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi tantangan beban, biar kami belajar tetap bersyukur kepada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan kami akan mengalami pertolongan Tuhan dicurahkan dalam keluarga, dalam pekerjaan. Ada kebutuhan ekonomi, ada yang sakit atau apapun juga, kami percaya dalam nama Yesus, mujizat Tuhan masih terjadi bagi orang yang mengandalkan Engkau. Sekarang saudara terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.